warga tuh banyak yang bertanya-tanya begitu ya Reza, dari mana sih mereka tahu asal percakapan antara SBY dan Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, kita juga punya informasi nih Reza, dalam sebuah sidang resmi muncul bukti dugaan tindak kriminal lain yang dilakukan pihak yang lain. Nah, ini muncul begitu dalam sidang penistaan agama dengan terdakwa Ahok Selasa lalu. Nah, bagaimana bukti ini menjadi kasus yang kemudian akan membelit Ahok? Nah, ini dia informasinya. Ada yang dipertanyakan dalam sidang dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama alias Ahok kemarin. Terungkap bahwa Ahok dan tim kuasa hukum memiliki rekaman pembicaraan antara Ma'ruf Amin dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dan tanggal 7 dan tanggal 6 jam 10.16 disampaikan oleh pengacara saya, ada bukti di telepon untuk minta mempertemukan. Artinya saudara saksi sudah tidak pantas menjadi saksi karena sudah tidak objektif lagi. Pernyataan Ahok itulah yang menjadi pertanyaan sesungguhnya karena proses penyadapan sejatinya tunduk terhadap aturan yang berlaku. Pertanyaannya bukan, yang penting bukan itu. Bagaimana seorang Ahok, ya setiap orang aja, seseorang yang memperoleh informasi percakapan melalui telepon tanpa dia merekam atau menjadap. Satu. Yang kedua, apa dasar-dasar kewenangan yang bersangkutan merekam atau menyadap. Jadi, kalaupun ini penyadapan dilakukan oleh penegak hukum, ini ilegal. Apalagi kalau dilakukan oleh bukan penegak hukum, oleh penasihat hukum atau oleh orang-orang dari terdakwa misalnya. Ini justru double ilegal. Bila benar Ahok memiliki rekaman pembicaraan telepon Ma'ruf Amin dan Susilo Bambang Yudhoyono, bagaimanakah negara melindungi hak individu Ma'ruf Amin? Jelas itu melanggar hak asasi manusia orang, melanggar privasi orang. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Ya, kabarnya membuat privasi kita terbatas begitu. Iya, melanggar hak asasi manusia begitu kan. Jadi kan kalau ada ini memang harus dibatasi begitu. Jadi siapa saja bisa dong menyadap gitu kan, menyadap. Jadi harus memang ada aturannya, ada undang-undangnya begitu kan, untuk apa penyadapan dilakukan gitu ya Reza. Kalau menurut dari Boy Raffi Amar, kalau misalnya penyadapan itu bisa dilakukan kalau misalnya kasus korupsi, kasus narkoba, seperti itu. Jadi kasus-kasus besar tersebut itu bisa disadap. Dan itu orang-orang tertentu pastinya kan yang bisa melakukan itu kan ya Reza. Betul. Nah, ya. terkait dengan sikap dari para ulama begitu terkait dengan statementnya Basuki Cahayapurnama pada sidang Selasa 31 Januari 2017 kemarin ya, begitu Lovi, bahwa banyak sekali yang mengambil sikap dari mulai Nahdlatul Ulama, PBNU, begitu MUI, menyatakan sikapnya ternyata. Nah, ini tentunya juga menjadi perhatian khusus nih bagi tim kuasa hukum Ahok dan juga Basuki Cahayapurnama, ya kan? Sekali. Dan apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang bagaimana seorang pemimpin berucap begitu, seorang pemimpin yang harusnya bisa berucap dengan baik, ini ternyata banyak yang diselewengkan. Nah, ini juga ternyata membuat tanggapan dari Wasekjen PBNU yang nantinya akan berdialog dengan Rifki Suratinoyo. Kita simak informasinya. Purnama dan tim kuasa hukumnya pada sidang dugaan penistaan agama hari Selasa lalu yang menyatakan bahwa saksi Kiai Haji Ma'ruf Amin yang selaku Ketua MUI dan juga Rois Am PBNU dan Susilo Bambang Yudhoyono selaku mantan Presiden RI sempat ada percakapan terkait dengan permintaan atau pemesanan fatwa kasus dugaan penistaan agama yang terjadi dengan meminta Ahok tentu menimbulkan permasalahan atau polemik baru di masyarakat. Meskipun Ahok sudah melakukan permintaan maaf melalui video yang diunggah oleh tim sesnya dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah memberikan kata maaf kepada Ahok, namun tentu ini masih menjadi permasalahan terutama di warga NU, khususnya bagi akar rumput Nahdlatul Ulama. Dan terkait dengan hal ini saya telah bersama dengan Wakil Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bapak Mas Duki. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas Duki, Ahok sudah meminta maaf, Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah memberikan maaf. Namun bagaimana sikap PBNU terkait dengan permasalahan ini? Sikap pengurus besar Nahdlatul Ulama sampai saat ini berniat ingin bagaimana agar suasana panas ya, suasana panas itu jangan sampai diteruskan panas. Bagaimana agar
semuanya ini bisa menjadi tenang dan dingin kembali. Jangan sampai persoalan Ahok dan Pilkada DKI mengganggu persoalan-persoalan nasional, persoalan-persoalan kebangsaan. Itu saya kira yang diinginkan oleh PBNU. Oleh karena itu maka sebagaimana Anda katakan tadi, Kiai Ma'ruf sudah memberi maaf. Ahok sudah meminta maaf lewat tulisan ya, lalu juga lewat TV. Dia sudah minta maaf seperti itu. Tetapi ada beberapa catatan di balik permintaan maaf Ahok itu. Catatan pertama adalah bahwa Ahok minta maaf iya secara resmi lewat tulisan dan di televisi. Tetapi cyber media yang menjadi pendukung Ahok itu sepertinya belum minta maaf. Bahkan masih sangat keras mengkritik terhadap Kiai Ma'ruf Amin. Ini saya kira jadi pertanyaan besar di kalangan Nahdlatul Ulama. Pak Ahok ini betul-betul minta maaf atau hanya minta maafan karena kaitannya dengan Pilkada DKI. Karena mestinya kalau minta maaf beneran, antara pernyataan yang dikemukakan oleh Pak Ahok dengan cyber media, dengan timnya secara lengkap itu mestinya inline, korelatif. Tidak di satu pihak minta maaf gitu ya, tapi di pihak yang lain justru masih melakukan gerilya politik lewat media sosial. Saya kira itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua adalah bahwa Kiai Ma'ruf sudah memberi maaf, tapi sampai saat ini Kiai Ma'ruf memang tidak ingin bertemu dengan Pak Ahok. Karena apa? Karena Pak Ahok ini adalah kontestan ya. Pak Ahok ini adalah kontestan pemilu. Dan Kiai Ma'ruf ingin agar bersih dari hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan politik praktis gitu. Baik Pak, ini di permintaan maaf Ahok yang mengenai video tepatnya pada menit 3 detik 39 dikatakan saya selama ini di bawah NU. Tanggapan dari NU sendiri sebagaimana mengingat ini akhirnya menimbulkan adanya opini di masyarakat beberapa pihak yang menyatakan bahwa NU mendukung Ahok di pilkada. Ya tidak ada NU membela dan mendukung Ahok. Ya, saya tegaskan pengurus besar Nahdlatul Ulama tidak akan pernah mendukung Ahok dan membela Ahok. Juga tidak akan pernah ada PBNU akan membela siapapun. Bahwa mungkin ada oknum-oknumnya, ya oknum-oknumnya dari NU itu menjadi pendukung kontestan pilkada di DKI, itu adalah hak pribadi masing-masing. Tetapi secara struktural PBNU tidak akan pernah melakukan dukungan dan dukung-mendukung. Karena itu melanggar prinsip dasar kehidupan berorganisasi, yaitu prinsip khitah yang selama ini dihayati dan dilaksanakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi sekali lagi saya tegaskan, tidak mungkin PBNU mendukung Ahok. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Pernyataan Ahok juga membawa dua instansi pemerintahan dan menyeret nama dua instansi ini, yaitu Badan Intelijen Negara dan juga Kemeninfo. Namun kedua instansi ini juga ternyata sudah membantah adanya penyadapan yang beredar bahwa tentang pernyataan Ahok dan tim kuasa hukumnya ini. Dan Ahok pun menyatakan bahwa data yang didapatkan berasal dari salah satu portal berita online. Namun yang jadi pertanyaan adalah tim kuasa hukum Ahok yang menyatakan bahwa mengetahui percakapan ini hingga mengetahui menit dan detik waktunya secara detail. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Rifki Suratinoyo melaporkan tadi sudah berdialog dengan Wasekjen PBNU Pak Mas Duki begitu ya. Sama-sama menyesalkan ya Reza ya, sama dengan tanggapan MUI begitu dari Wasekjen juga PBNU atas nama PBNU begitu, mereka juga sama-sama menyesalkan. Betul. Nah, ngomong menyesalkan nih, saya juga menyesal nih nggak bisa keluar karena udara di Jakarta lagi hujan deras nih. Bapak pemirsa di rumah yang ingin beraktivitas keluar rumah juga harus hati-hati, apalagi pengguna kendaraan bermotor. Licin, jalanan banjir, harus hati-hati juga ya. Dan pemirsa, usai jeda kami akan memberikan informasi tentang kanker karena memang besok bertepatan dengan Hari Kanker Sedunia. Kira-kira bagaimana sih cara kita mengetahui gejala penyakit kanker, penyebab penyakit kanker, dan solusinya seperti apa? Kita akan membahasnya lebih detail lagi di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Sesaat lagi untuk Anda.